menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjalani kehidupan kita di masa-masa yang sukar ini, supaya kita tetap bisa kokoh, kita tetap berkemenangan menghadapi semua tantangan hidup ini. Mari kita mengandalkan Tuhan, sebab hanya itu saja yang buat kita bisa terus berkemenangan. Bangun kesadaran bahwa saudara dan saya sekalipun ada hidup di bumi yang lahiriah ini, tapi kita juga bagian dari warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga, yang ditempatkan di bumi ini sebagai satu wilayah kekuasaan kerajaan Allah. Sehingga apapun boleh terjadi, keadaan boleh tergoncang, tetapi saudara dan saya sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Maka kita tidak akan pernah ikut terlibat, ikut tergoncang di dalam berbagai-bagai keadaan dan situasi. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Karena itu sekalipun bumi bergoncang, sekalipun kita bilang sekalipun laut bergelora oleh gelombang, kita tetap ada di dalam kota Allah yang hidup itu. Saudara dan saya akan terus sebenarnya ada terpelihara, aman di sana. Kalau kita membangun kesadaran tentang realita kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ayat ini bukan sekedar untuk kita hanya ucapkan pada waktu kita sedang mengalami kesulitan. Bukan sekedar kita ucapkan sebagai penutup dari doa-doa syafaat di gereja. Tidak ada yang salah untuk kita ucapkan ini. Tapi kalau saudara bangun suatu kesadaran, bangun suatu pengertian bahwa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kita, doa ini sebenarnya adalah satu pernyataan deklarasi untuk menghadirkan realita kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata di bumi ini. Tuhan mau supaya kerajaan Allah yang di surga itu juga termanifestasi di bumi di mana kita ada saat ini. Karena itu ayat yang ke-10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pahamilah pada waktu penciptaan rancangan Allah yang semula bagi alam semesta ini adalah surga dan bumi itu menjadi satu dalam wilayah pemerintahan kekuasaan kerajaan Allah. Karena itu ketika Adam dan Hawa belum jatuh dan mereka masih di Taman Eden, mereka mengalami realita kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup mereka. Dan kerajaan Allah itu selalu terpenuhi. Tidak ada kekurangan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesukaran, hanya ada freedom, hanya ada kebebasan dan kemerdekaan. Karena kebebasan dan kemerdekaan itulah Adam dan Hawa salah memanfaatkan kehendak bebas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pahamilah, kalau kita membangun kesadaran bahwa kita bisa hidup mengalami kehidupan ilahi selama kita ada di bumi ini, kita bisa memasuki yang namanya suatu sistem pemerintahan Allah selama kita ada di bumi ini. Kita bisa terhubung dengan sistem pemerintahan yang ada di surga sana. Maka sebenarnya kita dapat hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan apapun keadaan, situasi, kondisi yang kita alami hari-hari ini.